Jadi motornya kayak kehilangan tenaga gitu. Yo, welcome back to CBD, cerita Bang Dagil. Jadi cerita kali ini sangat berkesan karena Dagil bisa touring ke luar provinsi, bukan lagi di kota-kota lah gitu kan. Jadi kemarin tuh paling jauh kota Pekanbaru. Nah sekarang yang paling jauh itu ya Dumai, Rengat, ya itu intinya itulah. Dagil mewakili Bowrider untuk misi Voyage. Jadi seperti biasa pilihan kita mulai dari Padang, yaitu berkumpul di DSO Padang atau kantornya Jarum gitu. Gila. Kelas. Oke guys, selamat pagi. Sekarang udah jam 3 hari Minggu bulan September. Tanggal 3. Tanggal 3 bulan September gitu. Nah, jadi di sana Dagil udah bersama tim Riderhood. Ini adalah perwakilan dari Bowrider menuju ke Rengat, Jambi, Muarabungo, Dumai, Pekanbaru. Dan ini gila, ini pertama kali sih ikut touring ke luar negeri, ke luar provinsi gitu. Kelas. Hari ini kita berangkat 3 unit dan 4 nyawa. Nah, kita berangkat berempat. Yang baju merah marun nih Bang Rahmat, baju hitam Bang TB, dan ini Satria. Yang membeli nasi sia, yang maben sia, kola ala. Jadi Bang TB udah berapa lama ikut touring Bang TB? Ini yang perdana atau yang keberapa kalinya? Udah perdana ya. Sebelumnya belum pernah kemana-mana karena saya anak rumahan ya. Berarti ini yang paling lama kayaknya. Kalau Abang udah berapa lama? Baru perdana sekarang. Bangket. Nih. Baru saat datang. Ya udahlah, kita pakai Google Map aja lah gitu. Kalau yang motor mah ya pasrah aja. Mana? Abang ni cak nanya abang. Abang. Terima dah. Bukti lah. Bang kau nak beda cengeng kau. Terima tu, nak mutang tu. Mana bai? Mana bai? Sibuk. Oke, buat teman-teman yang berangkat buat misi ke DSO lain, hati-hati di jalan, tetap ingat setir ini. Oke. Siap, Bang. Bowrider, gas! Jadi ketika kita melewati Sinjalawi, jadi motor TB yang Dagil tumpangi ini mengalami hilang tenaga gitu. Jadi kayak nggak ada tenaga pas pendakian tuh kan. Itu kita berhenti karena kayaknya motor TB ini overhead gitu, kayak kepanasan gitu. Nah, jadi kita memutuskan untuk berhenti untuk cek dulu apa kendala motornya.
perbatasan antara Padang dengan Solok. Jadi kita berhenti karena apa namanya ini, crash trouble apa namanya? Ada trouble pada motor TB. Jadi motornya kayak kehilangan tenaga gitu. Kira-kira kenapa bang? Kurang tahu. Nah. Itu terlalu panas. Kayaknya. Overhead makanya kita berhenti. Setelah kita sampai di perbatasan, kita mau cek dulu Bang TP motornya kenapa-napa. Sediakan ini. Ada. Sungguh, Bapak TB ini sangat kreativitas sekali ya. Nggak ada jenjang kapak pun jadi. Apalah peribahasanya tuh. Man. Intinya slowly aja. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jadi perkiraan dari Padang menuju ke Morobungo itu sekitar 6 jam kurang lebih. Tapi kita nggak tahu karena kita semuanya perdana ikut voyage ini. Jadi kita nggak tahu berapa jam yang kita tempuh, bagaimana kondisi jalan atau bagaimana. Dan setelah kita cek-cek motor, kayaknya udah mulai stabil. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita menuju Morobungo. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try. You just might. Dan kita sampai di kota Sejunjung. Nah, tuh. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu atau rest. Tenaga udah mulai hilang, kayak lapar gitu. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu untuk makan siang. Gitu. Ayam hijau tadi, Bu. Oke. Sip. Lado hijau, lado merah. Sekarang kita berada di Sejunjung. Kita mau rest makan siang. Walaupun sedikit telat kita makan siang. Makan siang di Ampera Oma. Kita makan siang di Ampera Oma. Setelah sebat, ngobrol, dan bincang-bincang tentang dunia motor lah gitu. Dan kita langsung melanjutkan perjalanan kita menuju Morobungo. Karena kita juga menghindari reading malam gitu.
Panjang bosku. Berapa lama lagi, Bom? Paling 2 jam lagi. Kita terjebak di sini, guys. Kemanteo mungko ta? Tanteo lagi mangkangkek kapo ta? Yang hati-hati yang bawa umur tua. Salahnya, Bang, ada tirainya di depan pintunya, Bang. Itu aja. Itu mante. Dan di tengah perjalanan, sekarang motor Satria yang terkena kendala, yaitu trouble lah gitu. Jadi motornya tuh kayak ban belakang itu kempes atau kekurangan angin, kita nggak tahu kenapa gitu. Jadi kita semuanya cek dulu apa terjadi ini pada motor Risat kita. Bocor ban kayaknya bosku. Wah, Angin. hah? Enggak ada pakunya enggak? Hah? Ada pakunya enggak coba cek? Kita turun dulu. Habis. Kepalanya tarik. Matiin dulu, matiin. Matiin pelan. Kayaknya enggak bocor, Bang. Enggak. Turunin. Apa tuh? Apa ini? Itu Satu paku tuh, paku mah. masuk. Coba ambil kunci motorku. Mau dibuka? Yang coba tadi. Iya. Bisa-bisanya tuh. Ya, Kayaknya lagi berantem enggak? kayak bapaknya lagi apa Soalnya ibunya PMS. bilang, tak do karena itu yang berang lo. Si bini. Lagi masalah di sini. Iya. Dia lagi bilang. Apa tuh lagi PMS. Ya so. Masih banyak truk. Dan kami sampai di kota Damasraya. Jadi karena udah mulai maghrib, jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu. Tapi sebelum itu, sebenarnya lagi lupa ngerekod sih. Ada kejadian unik atau kejadian lucu lah. Waktu kita tadi macet di perbatasan antara Damasraya kayaknya. Nah, jadi Satria ini ditampol sama warga Akamsi situ gitu. Di kayak kenapa? Mungkin kesalahpahaman atau miskomunikasi lah gitu. Jadi hari ini jam 18 sekian udah mau maghrib bentar lagi kan. Nah, kita berada di Pertamina-nya Damasraya gitu. Ada kejadian aneh tadi guys. Iya. Gimana ya bang teman-teman kita tadi tertampol atau ditampol sama warga? Tampol warga kepalanya karena Dikiranya kayaknya bapak-bapak itu lagi berantem sama istrinya. Iya. Terus yang jadi pelampiasan itu kawan kita Iya, gitu loh. nah kebetulan kawan kita jadi pelampiasan gitu. Dari belakang kan di tas. Dapat salam 5 jari. Iya sana. Nah, jadi kok bisa ya bapak kan tampol sama bapak tersebut? Ceritanya kan dikiranya nyalip. Ah, Padahal kan jauh. iya. Dia tuh kaget. Ah. Motor kan dekat kali sama dia. Masuk kan. Jelas kayak mana ya? Diteriakin. Woi, berhenti yang gitu. Ya itu bahasa Minangnya gitu. Terus Kata masyarakat tuh lah yang bapak-bapak tadi tuh. mm, Udah berhenti kan kita. Kan ada truk juga berhenti. Kita berhenti kan. Pandai lelong bonda, suprak dong. udah perdana pergi. Permasalahannya udah perdana pergi. Dan ke yang anehnya istrinya bilang, orang nggak nyenggol, jalan aja lah katanya. Iya. Jalan aja terus.
dia nggak nyenggol pun katanya kan. Bahasa Indonesianya kayak gitu. Di bahasa Minangnya, aduh. Semoga bapak tersebut ya nggak gila beneran pak. Ya untung bapak nggak direkod tadi kan, jadi kita nggak tahu wajahnya. Siap. Jadi habis ini kita mau lanjut ke Bungo. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan menuju ke Bungo. Jadi semoga kita selamat sampai tujuan. Nah kita rehat sebentar, ngerokok, dan habis itu kita lanjut kelas.